Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafni Rianson, NIM 22181004. Kali ini saya menempuh jenjang pendidikan Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, saya akan melakukan di sini materinya tentang bagaimana pengujian stasioner, dan ini diampu oleh dosen saya, itu Pak Dr. Alpon Satrianto ME. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam materi yang merupakan analisis time series. Nah, data time series ini merupakan data dengan tuntutan waktu, di mana tuntutan waktu tersebut dapat berupa data tahunan, data bulanan, ada juga data mingguan, data harian, bahkan data per jam. Nah, untuk penggunaan model ekonometrika dengan data time series ini, nah berhubungan dengan pengembangan model ini untuk forecasting dan interpretasi dan pengujian hipotesis yang berhubungan dengan data ekonomi. Nah, selanjutnya sejalan dengan perkembangan waktu, pada saat ini penggunaan analisis data time series lebih diutamakan untuk forecasting. Nah, masalah acakan atau randomness di dalam analisis time series itu juga menjadi perhatian utama, seperti halnya itu bagaimana penggunaan data cross section. Nah, jika dalam data cross section keacakan diartikan bahwa sampel individu yang digunakan berasal dari pengambilan yang acak. Nah, maka di dalam data time series. Nah, pengertiannya acak atau random ialah bahwa data time series atau data masa depan tidak dapat diketahui secara langsung saat ini. Misal, kita tidak dapat mengetahui berapa tingkat bunga SBI tahun depan. Nah, selanjutnya urutan data time series. Nah, urutan data time series ini yang bersifat random itu disebut dengan stochastic process atau time series proses. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada dua model pada analisis time series. Yang pertama itu ada model statik, yang kedua ada model dinamik. Nah, di dalam dua model analisis time series ini atau model statik ini, nah model ini menghubungkan bagaimana cara persamaan variabel independen dan variabel dependen dalam satu waktu. Nah, biasanya di dalam model statik ini dihipotesiskan bahwa ketika ada perubahan variabel independen pada waktu T, nah itu akan mempengaruhi secara langsung pada variabel dependen pada waktu T tersebut. Penggunaan jenis data cross section. Nah, berbeda dengan analisis menggunakan jenis data cross section. Nah, sebelumnya melakukan analisis dengan menggunakan jenis data time series, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya itu masalah stasionaritas. Dan suatu data time series itu bisa dikatakan stasioner. Nah, jika rata-rata atau variance dan autocovariance-nya itu atau pada berbagai lag, tetapi tetap sama dan tidak masalah pada titik waktu mana dihitungnya. Nah, yang berarti tidak bervariasi antar waktu. Dan untuk itu kita akan masuk kepada bagaimana cara pengujian data stasioner ini. Kita buka dulu Evios, lalu kita klik file, work file, dan di sini ada work file structure tab, dan tetap ya date regular frekuensi anual, dan di sini kita masukkan datanya tahun berapa. Di sini datanya menggunakan tahun 1990 sampai pada tahun 2020, dan kita klik OK. Dan untuk memasukkan datanya, untuk memasukkan data kita perlu klik quick dulu, lanjut kita klik empty group, dan setelah itu baru kita ambil data. Kita ambil data di Excel. Nah, kali ini kita akan menggunakan data tentang inflasi. Kita klik di sini dulu, kita copy, lalu kita pindahkan. Lalu kita pindahkan ke sini.
Nah, untuk itu di sini kita ganti dengan inflasi. Nah, kita klik yes. Lalu di sini kita klik views. Lalu kita klik kilogram. Dan setelah itu di kilogram specification ini ada level dan ada one difference dan two difference, dan kita klik OK di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat autokorelasinya ini. Nah, untuk autokorelasi yang tidak melewati garis interval yang bisa kita lihat di sini, nah artinya data ini dapat disimpulkan stasioner. Kenapa begitu? Karena di sini datanya kecil, yang sebagaimana min 0 atau 0,30 kecil, dan apabila garis ini melewati garis interval, maka perlu kita lakukan pengujian kembali. Nah, kita lanjut, kita kembalikan dulu, dan selanjutnya kita klik inflasi. Data ini keluar. Oke. Di sini kita akan mencari tentang unit of test-nya. Nah, lalu kita klik views, klik unit of test. Lalu di sini ada test tab-nya. Di sini ada di test for unit of ini ada level, one different dan two different. Dan begitu sebaliknya include in test equation ini ada intercept, ada turn and intercept dan non. Nah, maka untuk itu kita klik OK aja di sini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, jikalau kita lihat di probability-nya ini, karena probability-nya ini kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan dan dapat kita artikan bahwasannya ini stasioner gitu. Dan seandainya di probabilitas ini besar dari 0,05, kita akan perlu melakukan pengujian kembali seperti yang apa yang kita lakukan tadi. Nah, maka dapat disimpulkan pengujian stasioner menggunakan data inflasi ini datanya ini stasioner gitu. Karena ini kecil dari 0,05. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.